Never let them get inside your head. Marc Marquez juarai di Assen dalam kondisi cedera. Saya hampir menyerah, tapi adrenalin menyelamatkan segalanya. Assen, akhir pekan MotoGP seri Belanda menjadi saksi bisu ketangguhan luar biasa Marc Marquez, pembalap pabrikan Ducati yang tidak hanya menaklukkan sirkuit Titi Assen, tetapi juga menaklukkan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Hari Jumat seharusnya menjadi awal adaptasi bagi para pembalap, namun bagi Marc Marquez, itu justru menjadi mimpi buruk. Dalam sesi FP1, ia terjatuh keras di tikungan kiri dan menghantam aspal dengan sisi tubuh sebelah kiri. Meskipun mampu bangkit dan kembali ke pedok, rasa sakit yang dialami tak bisa ditutupi. Cedera ringan dilaporkan pada tulang rusuk, jari, dan lengan. Namun nasib buruk belum berhenti. Di sesi praktis sore harinya, ia kembali mengalami kecelakaan yang memperparah kondisi fisiknya. Dalam kondisi tubuh yang memar dan kaku, Marc tetap memaksakan diri tampil pada sesi kualifikasi. Meski hanya mampu mengamankan posisi start keempat, banyak pihak mulai meragukan kemampuannya untuk tampil kompetitif, apalagi untuk mengejar kemenangan. Tapi pada hari Sabtu, Marquez membungkam keraguan. Dengan gaya balap khasnya yang agresif dan penuh taktik, ia meraih kemenangan di sprint race. Bukan tanpa perlawanan, tekanan datang dari Fabio Quartararo hingga Marco Bezzecchi. Namun Marquez bertahan, dan menang. Namun, bukan itu yang paling menggetarkan. Pada hari Minggu pagi, menjelang sesi pemanasan untuk main race, Marc mengaku dirinya benar-benar hancur. Saya bangun pagi dan merasa tidak bisa menggerakkan banyak bagian tubuh saya. Saat sesi pemanasan, saya benar-benar berkata pada tim, saya tidak yakin bisa balapan. Tapi, adrenalin adalah penyelamat saya, ucapnya jujur. Adrenalin. Satu kata yang mungkin terdengar sederhana, tapi bagi Marquez, itulah energi tak terlihat yang membantunya berdiri di atas motor, menahan nyeri, dan fokus menatap garis finish. Balapan utama pun dimulai. Start dari posisi keempat, Marquez melesat dengan cepat. Ia langsung naik ke posisi 2 dan membayangi rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Dalam beberapa lap, keduanya terlibat duel sengit, saling salib di sektor-sektor cepat sirkuit Assen. Namun di lap kelima, Marquez berhasil mengambil alih pimpinan balapan dan tak lagi tersentuh hingga finish, meski tekanan datang dari Marco Bezzecchi dan Alex Marquez yang sempat mendekat. Hari ini saya bukan yang tercepat, itu saya akui. Tapi saya mengatur balapan dengan cerdas. Saya tidak memaksakan diri untuk mencetak waktu tercepat, saya hanya fokus menjaga ritme dan tidak membuat kesalahan. Saya sangat bangga dengan cara saya menang kali ini. Namun, kemenangan ini juga dibayangi duka kecil. Rival terkuatnya sekaligus adiknya sendiri, Alex Marquez, mengalami kecelakaan parah yang membuatnya mengalami patah tulang tangan kiri. Alex harus keluar dari persaingan sementara waktu, dan bagi Marc, ini bukanlah kabar yang ia harapkan. Saya ingin semua rival saya tetap berada di lintasan, terutama Alex. Dia saingan utama saya musim ini, dan tentu saja, dia adik saya. Saya mendoakan pemulihannya berjalan lancar. Kemenangan ini membuat Marquez memperlebar jarak di klasemen menjadi 68 poin, menjadikannya favorit kuat untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. Namun bagi Marc, hasil itu bukan hanya angka. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan mental mampu menembus batas-batas fisik manusia. Bahwa rasa sakit bisa dikalahkan dengan keyakinan, dan bahwa kemenangan paling berharga adalah kemenangan yang diraih dengan perjuangan tanpa batas. Kini, Marc Marquez bukan hanya pembalap tercepat, ia adalah simbol ketangguhan, semangat tak kenal menyerah, dan definisi nyata dari seorang juara sejati. Marc Marquez sapu bersih sprint dan main race MotoGP Assen, Michele Pirro, kini makin sulit mengalahkannya, meski cedera sekalipun. Sirkuit legendaris Titi Assen kembali mencatatkan sejarah luar biasa. Bukan hanya karena atmosfer ribuan penonton yang memenuhi tribun, tapi karena satu nama kembali menggetarkan dunia balap motor, Marc Marquez. Dalam kondisi yang masih dirundung rasa sakit akibat kecelakaan keras di sesi latihan, Marquez tampil tak terbendung. Ia memenangi sprint race dan main race MotoGP Assen, sebuah pencapaian yang tak hanya membuat lawan terdiam, tapi juga membuat rekan satu tim dan seluruh internal Ducati tak bisa menutupi kekaguman mereka, termasuk Michele Pirro. Pembalap penguji Ducati yang secara terbuka mengakuinya. Sekarang, mengalahkan Marc jauh lebih sulit, bahkan ketika dia sedang cedera. Balapan akhir pekan di Assen terasa seperti panggung pribadi Marc Marquez. Di sprint race,
Meskipun start dari posisi keempat dan kondisi fisiknya belum 100% pulih, Marc Marquez mampu langsung merangsek ke posisi 2 di tikungan pertama. Ia tidak memberi ruang untuk ragu. Dengan agresivitas khasnya dan kecerdasan membaca celah, Marc Marquez mengambil alih posisi terdepan dengan menyalip Fabio Quartararo secara bersih di sektor tengah sirkuit. Setelah itu, meskipun tekanan terus datang dari Alex Marquez dan pembalap Ducati lainnya, Marc tidak tergoyahkan. Ia mempertahankan posisi hingga garis finish, dengan ekspresi wajah yang mencerminkan perpaduan antara rasa sakit dan kebahagiaan luar biasa. Namun, cerita sesungguhnya terjadi pada main race hari Minggu. Dalam balapan yang penuh intensitas, Marc kembali tampil luar biasa sejak lampu start padam. Francesco Bagnaia yang start dari posisi kedua sempat memimpin, namun Marc Marquez tak membiarkan celah terlalu lama. Dengan perhitungan presisi tinggi, ia melakukan overtaking di laps kelima dan sejak saat itu memimpin lomba. Marco Bezzecchi dari Aprilia mencoba menekan dari belakang, namun upayanya selalu dijinakan oleh strategi balap Marc yang nyaris sempurna. Semua ini dilakukan dengan kondisi fisik yang belum ideal. Marquez masih merasakan nyeri di bagian tubuhnya akibat crash pada sesi latihan Jumat lalu. Tapi ia membungkam rasa sakit itu dengan kemauan baja, teknik balap tinggi, dan mental juara sejati. Michele Pirro, pembalap penguji Ducati sekaligus sosok yang sangat mengenal motor Desmosedici dari dalam, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dalam wawancara pasca balapan, ia menyampaikan pernyataan yang mencerminkan realita internal tim saat ini. Saya ada di garasi, melihat semua data, dan saya tahu apa yang dilakukan Marc di atas motor itu. Yang dia lakukan hari ini, di 2 balapan, bukan hanya cepat, tapi luar biasa cerdas. Bahkan dalam kondisi cedera, dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Ini bukan soal fisik saja, ini soal mental dan intuisi. Dan terus terang, sekarang semakin sulit untuk mengalahkannya. Pirro melanjutkan bahwa keberadaan Marc Marquez di dalam tim tidak hanya menambah kekuatan di lintasan, tapi juga meningkatkan standar bagi semua pembalap Ducati lainnya. Menurutnya, Marquez menghadirkan tekanan internal yang positif bagi tim, dan membuat siapapun yang ingin menang harus bekerja 2 kali lebih keras. Kemenangan ganda di Assen bukan hanya soal podium atau angka poin. Ini adalah simbol kebangkitan, tekad kuat untuk tidak menyerah, dan pesan bagi dunia bahwa Marquez belum selesai. Bahwa ia, dengan segala luka dan kritik yang pernah ditujukan padanya, masih bisa berdiri sebagai juara, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di Paperme, ekspresi Marc Marquez saat turun dari motor adalah gambaran nyata dari pertempuran batin dan fisik yang baru saja ia menangkan. Tangannya menggenggam erat stang, tubuhnya sedikit limbung, tapi senyumnya lebar. Dalam wawancara singkat, ia berkata dengan jujur, "Saya balapan bukan hanya untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa saya masih punya tempat di puncak. Terima kasih untuk tim, dan untuk mereka yang percaya saya belum selesai." Dengan kemenangan di sprint dan main race MotoGP Assen 2025, Marc Marquez mengukuhkan posisinya sebagai pesaing serius dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Dan bagi para penggemarnya, dan bahkan para rivalnya, satu hal kini semakin jelas. Seorang Marc Marquez tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya sedang bersiap kembali lebih kuat. Let them get inside your head. Marc Marquez kembali juara di MotoGP Assen 2025. Tahan sakit, lawan tekanan, bikin bos Ducati shock dan bangga. Assen, ada kalimat yang menggema di sirkuit Titi Assen sore itu, luka bisa dirasakan, tapi kemenangan diraih dengan hati. Kalimat itu seakan mewakili perjuangan luar biasa Marc Marquez, yang meski dalam kondisi cedera dan menahan rasa sakit, berhasil keluar sebagai juara di balapan utama MotoGP Assen 2025. Sebuah kemenangan penuh emosi, yang membuat manajer Ducati Corse, Gigi Dalinya, terlihat tak hanya terkejut, tapi juga nyaris tak percaya. Balapan dimulai dengan ketegangan tinggi. Sorotan utama tertuju pada Francesco Bagnaia, rekan satu tim Marquez di Ducati Lenovo, yang memulai dari posisi kedua dan langsung menyodok ke depan usai lampu start padam. Pecco tampil agresif sejak awal, mencoba menciptakan celah dengan gaya balap yang tajam dan agresif. Namun, di belakangnya, Marc Marquez, yang start dari posisi keempat, tampil sangat cerdas. Dengan ketenangan luar biasa, ia melihat celah di tengah kekacauan barisan depan dan menyusup ke posisi kedua tanpa kontak berbahaya. Ini adalah momen penting, karena sejak saat itu, pertarungan antara dua jagoan Ducati itu menjadi pusat perhatian balapan. 5 laps pertama dipenuhi duel panas antara Marquez dan Bagnaia. Namun, pada lap kelima, datang momen yang mengubah segalanya.
Marquez, dengan perhitungan cermat dan keberanian luar biasa, menyalip Bagnaia di area pengereman menuju Cicane terakhir. Sebuah manuver yang presisi dan berani, yang langsung disambut sorakan penonton. Namun perjuangan Marquez belum selesai. Setelah mengambil alih posisi pertama, tekanan datang dari belakang. Kali ini, bukan dari Bagnaia, melainkan dari Marco Bezzecchi, pembalap Aprilia Racing yang tampil mengesankan sepanjang akhir pekan. Bezzecchi menjaga jarak sangat tipis, menempel Marquez hampir di setiap lap. Beberapa kali ia mencoba overtake, terutama di tikungan 5 dan 13, namun Marquez bermain dengan ritme dan strategi, seolah tahu persis kapan harus menutup jalur dan kapan harus membuka gas lebih cepat. Yang membuat kemenangan ini semakin spesial adalah kondisi fisik Marquez yang masih belum 100% prima. Ia masih membawa memar dan rasa sakit akibat crash hebat yang dialaminya di sesi FP1 dan free practice. Beberapa kali terlihat ekspresi tegang di wajahnya saat menahan nyeri di tikungan cepat. Namun ia tidak menyerah. Ia menolak kalah. Dan dengan determinasi yang tak bisa diajarkan, ia menjaga posisi terdepan hingga melewati garis finish pertama, dengan gap tipis namun cukup untuk menjadi juara. Sementara itu, Bagnaia yang sempat memimpin di awal balapan, akhirnya harus puas finish di posisi ketiga, setelah kehilangan grip dan kecepatan di paruh kedua lomba. Bezzecchi finish kedua, menciptakan podium yang diwarnai emosi, kejutan, dan tepuk tangan panjang. Gigi Dall'Igna, yang biasanya tenang, kali ini tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dalam wawancara usai balapan, ia berkata dengan nada haru, "Saya tidak tahu harus berkata apa. Dia baru saja melewati pekan yang sangat berat. Crash parah, rasa sakit, tekanan dari semua sisi, tapi dia bangkit dan menang. Ini bukan cuma soal kecepatan. Ini soal karakter." Ia menambahkan, "Hari ini kami tidak hanya melihat pembalap, tapi pemimpin." Marc Marquez telah menunjukkan bahwa dia tidak hanya bisa mengendarai motor dengan cepat, tapi juga memimpin tim ini melewati masa-masa sulit. Marc Marquez sendiri terlihat emosional di Pak Perme. Meski senyumnya lebar, matanya menyimpan kisah lelah dan rasa lega yang mendalam. Dalam wawancara singkatnya, ia berkata, "Saya tahu tubuh saya belum sempurna. Tapi saya percaya pada tim saya. Dan yang terpenting, saya percaya pada diri sendiri. Setiap tikungan, setiap lap, saya berpikir bukan tentang rasa sakit, tapi tentang kemenangan. Dan akhirnya saya di sini." Kemenangan ini semakin mengukuhkan status Marc Marquez sebagai pembalap paling bermental baja di era modern MotoGP. Tak hanya cepat, ia tangguh, cerdas, dan tak pernah menyerah. Di Assen, ia kembali menunjukkan bahwa dalam balapan, kadang keberanian dan tekad lebih kuat dari luka dan rasa sakit. Dengan 2 kemenangan beruntun di Mugello dan Assen, Marquez tidak hanya mengincar gelar juara dunia, tapi juga tengah menulis ulang sejarah, sebagai legenda yang tak mengenal kata mundur, bahkan saat dunia menganggapnya sudah melewati masa emasnya. Hari ini, di Assen, dunia melihat satu hal yang pasti, Marc Marquez belum habis. Dan Ducati telah menemukan pemimpinnya. Let them get inside your head. Marc Marquez juara sprint race MotoGP Assen 2025. Bangkit dari cedera, bikin bos Ducati takjub. Assen, apa yang terjadi di sirkuit Titi Assen pada sprint race MotoGP 2025 benar-benar menjadi cerita penuh inspirasi dan keberanian. Dalam kondisi tubuh yang belum sepenuhnya pulih usai kecelakaan hebat pada sesi FP1 dan free practice, Marc Marquez justru menjawab segala keraguan dengan kemenangan luar biasa. Ia tampil sebagai juara sprint race meski memulai balapan dari posisi keempat, dan menunjukkan performa yang membuat Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, benar-benar terkesima. Balapan pendek yang digelar Sabtu sore itu menyajikan drama dan ketegangan sejak detik pertama. Banyak yang meragukan kemampuan Marquez untuk bertarung maksimal mengingat hanya 24 jam sebelumnya ia terguling keras di tikungan cepat sirkuit Assen dan sempat harus menjalani pemeriksaan medis menyeluruh. Banyak pihak memperkirakan ia akan tampil konservatif atau bahkan sekadar menyelesaikan balapan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Begitu lampu start padam, Marquez melesat bagai peluru. Dalam waktu singkat, ia menyodok ke posisi kedua, menyalip 2 pembalap sekaligus dengan manuver agresif namun bersih. Tak butuh waktu lama, ia mulai menempel ketat Fabio Quartararo yang memimpin di awal laps. Dengan kecermatan membaca ritme lawan, Marquez menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Dan saat kesempatan itu datang, di sektor cepat menjelang tikungan Cicane terakhir, ia menusuk ke dalam, mengambil alih posisi pertama. Manuver itu dilakukan dengan ketenangan luar biasa,
tanpa terlihat tergesa. Meski tekanan dari belakang terus datang dari sang adik, Alex Marquez, yang sepanjang balapan menjaga jarak sangat tipis. Meski harus menghadapi tekanan konstan dari Alex, Mark tetap tenang. Ia tak menunjukkan tanda-tanda goyah atau rasa sakit. Motor Desmos edisi GP25 yang sempat dianggap liar di Mugello dan Aragon justru terlihat jinak di tangan Marquez. Dengan gaya khasnya yang selalu agresif namun terkontrol, ia mempertahankan keunggulan hingga menyentuh garis finish, mengunci kemenangan dengan cara yang sangat elegan dan berkelas. Kemenangan ini bukan sekadar menambah poin, tapi juga mengirimkan pesan keras. Marc Marquez masih raja balapan pendek, dan mentalitasnya tidak pernah rapuh meski diterpa kondisi fisik yang tidak ideal. Di sisi lain, hasil ini menjadi kontras menyakitkan bagi rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Memulai dari posisi kedua, Pecco sebenarnya memiliki peluang besar untuk naik podium. Namun performanya terlihat tak konsisten sejak awal lap. Ia beberapa kali kehilangan grip dan kesulitan menjaga kecepatan di sektor kedua dan ketiga yang menuntut kestabilan tinggi. Hasilnya, ia tercecer ke posisi kelima, di belakang Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio. Kegagalan Bagnaia ini menambah tekanan bagi tim Ducati Lenovo yang tengah berjuang menjaga konsistensi dua pembalap bintangnya. Namun alih-alih kecewa, gigi dalinya justru mengutarakan rasa takjub dan kebanggaannya terhadap apa yang ditunjukkan oleh Marc Marquez. Sulit dipercaya, ujar dalinya. Hanya seorang juara sejati yang bisa membalikan situasi seperti ini. Kemarin dia terkapar karena crash hebat, dan hari ini dia berdiri paling depan di garis finish. Dia bukan hanya cepat, dia punya mental baja. Pujian dalinya terasa tulus dan emosional. Bagi Ducati, ini bukan hanya kemenangan biasa. Ini adalah bukti bahwa mereka telah merekrut seorang gladiator, bukan sekadar pembalap cepat. Seorang pemimpin, motivator, dan simbol keberanian. Marquez sendiri, dalam wawancara pasca balapan, terlihat kalem namun syarat makna. Saya tidak sempurna hari ini, tubuh saya masih sakit. Tapi kadang rasa sakit bisa dikalahkan oleh rasa percaya. Tim ini percaya pada saya, dan saya harus membalasnya, ujarnya singkat, sebelum naik ke podium dengan wajah penuh senyum. MotoGP Assen 2025 baru saja menghadirkan babak istimewa dalam kisah kebangkitan seorang legenda. Dan dengan balapan utama masih menanti, dunia kini kembali bertanya-tanya, apalagi yang akan ditunjukkan Marc Marquez? Karena jika kemenangan ini terjadi dalam kondisi tak prima, maka siapa yang bisa menahan dia saat tampil sempurna? Satu hal yang pasti, Assen baru saja jadi saksi keajaiban lain dari sang baby alien, dan Ducati boleh berbangga. Mereka kini benar-benar punya raja di lintasan. Let them get inside your head.